belajar tadi yang pertama dari sana, yang kedua dari Peggy. Nah sekarang kita belajar knowing how God sees us. Bagaimana sih Allah memandang kita? Yang dipandang apanya gitu kan? Tubuh kita, muka kita, atau apanya nih yang dipandang Allah? Jadi nah sekarang kita juga bagaimana gitu kita melihat Allah. Allah yang kita sembah, kita kenal nggak siapa Allah yang kita sembah? Dan apa yang Allah lihat di diri kita? Yohanes 4 ayat 24 kita baca. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan Allah adalah roh. Karena itu ketika Ia memandang kita, yang dilihatnya ada roh kita. Tadi kita udah belajar ya, tubuh, tatanan roh. Ada roh, jiwa, dan tubuh. Waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima roh yang sama. Jadi kita berkomunikasi caranya bagaimana? Allah berkomunikasi dengan roh kita. Jadi yang harus kita perbanyak apa? Makanan roh kita, atau di jiwa kita itu akan melihat kemana nih? Ke roh kita atau ke daging kita? Pada saat ada masalah, ada sesuatu yang dihadapi, ada rasa tadi bilang apa tuh, merasa bersalah gitu kan? Yang kita lihat pandang apa? Ini kalau tubuh ini selalu bicara tentang apa? Kedagingan. Selalu bicara tentang hawa nafsu dunia. Selalu bicara tentang apa? Dosa yang mengakibatkan kita jatuh dalam dosa. Jiwa kita akan memandang kemana pada saat kita berkomunikasi atau menemukan suatu masalah? Roh kita atau ke tubuh kita? Tadi Kak Peggy udah jelaskan ya, saya nggak usah jelaskan lebih detail lagi. Jadi waktu Allah berkomunikasi dengan kita, kita ini disebut apa? Manusia roh. Jadi Allah berkomunikasi kita melalui roh yang ada di dalam kita. Roh kita yang kita kasih makan apa? Firman Tuhan. Jadi waktu ada sesuatu, kita mengerti firman Tuhan berkata apa ya? Firman Tuhan yang kita dengar bilang apa ya? Janji Tuhan di dalam kita apa ya? Karakter kita, roh kita itu seharusnya waktu kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya roh kita apa? Karakter kita seperti Tuhan. Buah-buah roh yang harusnya keluar: kebaikan, kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kelemah lembutan. Kalau kamu marah dan gak bisa menguasai diri, kamu berarti memandang ke jiwa. Di jiwa ini kan ada pikiran, perasaan, kehendak. Kamu melihat yang mana? Melihat kepada roh yang punya kelemah lembutan dan penguasaan diri, atau ke daging yang colek-colek kamu marah, lawan? Daging selalu bicara begitu, lawan, lu tuh udah bener, dia salah, lu udah nyakitin, masa lu yang minta maaf? Itu daging kan. Tapi roh bilang apa? Udah maafin, udah dia tidak mengerti, udah kamu harus lemah lembut. Waktu saya misalkan berhadapan dengan sesuatu, marah, ada emosi, saya berkata pada diri saya sendiri, Devi, kamu itu kelemah lembutan, kamu itu baik, kamu itu penguasaan diri. Jadi waktu marah saya ingat, roh saya adalah roh yang bisa menguasai diri saya sendiri. Dulu saya cepat sekali berkata-kata, cepat sekali. Kalau misalkan ada sesuatu nggak benar, apalagi ada ketidakadilan, saya tuh cepat sekali berkata-kata. Kadang nggak dipikirin, langsung keluar. Bodoh amat. Setelah itu saya minta maaf, yang penting dia, saya udah bales. Seperti itu. Tapi sekarang saya diam dulu, cerna dulu apa yang saya omongin. Jangan sampai omongan saya itu menyakiti orang lain. Dipikirin dulu. Nah, sama seperti Tuhan, waktu dia memandang kita, yang dilihat roh kita. Jadi Allah berkomunikasi melalui apa? Roh kita. Ketika Allah memandang kita, Ia nggak pernah kecewa, Ia selalu bersuka cita. Kita pun seharusnya demikian. Jadi waktu dia lihat kita, dia melihat anaknya, dia melihat dengan, waduh anak saya nih gitu kan. Dia nggak pernah kecewa, dia bersuka cita karena kita. Efesus 1 ayat 11-20 ini bicara tentang kepenuhan dari warisannya di dalam diri kita masing-masing. Kita waktu kita menerima roh yang sama, kita tuh dipenuhi dengan segala apa? Kepenuhan di dalam Kristus. Artinya apa? Semua gitu, warisan Tuhan untuk kita, janji-janji
Tuhan kepada kita. Kepenuhannya bicara tentang apa? Kemakmuran, ada apa yang sudah diberikan pada kita, warisan ilahi, kemenangan, kuasa. Nanti terakhir Coach Hana akan bicara tentang otoritas yang kita punya. Waktu kita menerima roh Tuhan yang ada di dalam kita, identitas kita sebagai anak Tuhan, kita juga nanti setelah ini Coach Puji akan bicara tentang identitas. Kita menerima semua kepenuhan janji Allah, kemenangan, kemakmuran, kesehatan ilahi, penebusan, penuh, lengkap, paket lengkap. Waktu karya keselamatannya di kayu salib, kita menerima apa? Paket lengkap yang daripada Tuhan. Orang selalu bilang hanya keselamatan, tapi yang namanya kesehatan ilahi semuanya itu merupakan paket lengkap dari karya keselamatan Tuhan Yesus di kayu salib. Semuanya. Waktu kamu punya masalah, kamu akan dilepaskan. Waktu tadi Nella bilang, saya merasa gak enak hati karena pernah gak lulus atau apa ya. Kita itu sudah dibenarkan, nanti saya akan setelah ini. Jadi gak perlu terkondem dengan rasa bersalah. Jadi rasa bersalah itu datangnya dari si iblis yang membuat kita merasa bersalah gitu, merasa terintimidasi. Aduh, saya melakukan kesalahan. Padahal Tuhan itu sudah menebus kita dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan gak perlu mati berkali-kali untuk menebus lagi, untuk menyembuhkan lagi. Satu kali untuk selamanya. Next, memahami cara Allah memandang kita. Allah itu mengasihi kita, Dia mengenal kita dan gak sedetik pun berhenti memikirkan kita. Mazmur 139, adik-adik baca di situ. Mau kita duduk, berdiri, kita makan, kemanapun kita melangkah, Allah tahu. Bahkan sehelai rambut kita jatuh pun Dia tahu kok. Di dalam kandungan pun Dia tahu. Apakah ada sesuatu yang kebetulan di dunia ini? Saya tanya. Tidak. Gak ada sesuatu yang kebetulan. Semuanya Allah tahu. Bahkan masa depan kita pun ada di dalam tangan Tuhan. Jangan pernah ragu dengan masa depan kita. Kalau kita punya Allah, kita punya Dia di dalam kita. Ini saya nggak bicara tentang membanding-bandingkan. Ya lebih daripada super power atau apapun manusia hebat di muka bumi ini. Kita tahu identitas kita, kita punya otoritas. Waktu kita tahu otoritas, kita tahu kita melangkah tanpa keraguan. Nah, kemudian Lukas 15 ayat 11 ayat 32. Allah memandang kita yang sebelumnya nih, Dia mengasihi kita. Terus kemudian Lukas 15 bicara juga masih tentang kasih Allah. Allah nggak mengingat-ingat masa lalu kita. Semua tahu pasti tentang cerita ini, anak yang hilang, ya. Allah menanti anaknya yang hilang. Waktu dia lihat anaknya kembali, nanti baca ayatnya. Saya udah nggak bahas. Tergelaplah ayahnya oleh belas kasihan waktu dia melihat anaknya kembali. Artinya apa? Kalau kita pernah melakukan kesalahan, jatuh di dalam dosa, jangan terpuruk dengan kesalahan, dengan dosa yang pernah kita lakukan. Iblis itu selalu mendakwa kita. Oh, kamu kan pernah nih ya, roh, jiwa, tubuh, daging itu selalu bilang begini. Oh, kamu kan kemarin baru ngomongin si A. Kamu kan kemarin baru marah-marah. Kamu kan kemarin ngomong aja nggak mau, gitu. Itu iblis, gitu. Tapi Allah di dalam roh yang sudah dibenarkan, gitu kan. Kalau kita, jiwa kita ini selalu melihat, makanya kepada roh, bukan kepada daging. Kalau udah mulai ada colek-colek begitu, fokus. Kamu langsung nggak. Aku ini adalah Aku ini adalah Devi adalah kebaikan, Devi adalah kelemah lembutan. Kamu langsung bilang kepada dirimu sendiri. Jadi jangan sampai selalu kalah. Nah, makanan rohani kita apa? Firman Tuhan itu yang membuat kita terus akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Firman Tuhan yang membuat roh kita itu kuat dan sadar, gitu, siapa kita di dalam Kristus. Nah, anak yang hilang tadi bicara dia nggak mengingat-ingat masa lalu kita. Ayah itu datang kan, menyongsong anaknya, berlari-lari menyongsong anaknya. Dia Allah yang selalu menunggu kita. Dia nggak berdiri di dalam terus dia begini, anakku sudah kembali, enggak. Di situ dia menyongsong, berlari. Bapak Ibu tahu Bapak Ibu, saya bisa bicara
di depan dewasa. Teman-teman tahu nggak? Waktu menyongsong, waktu dia berlari, dia mengangkat. Ini kita lihat soal kebiasaan. Mereka kan pakai bajunya panjang ya. Kita lihat kebiasaan dia pakai bajunya panjang. Dia lari-lari menyongsong anaknya. Resikonya, bapak itu bisa dilempari loh sama orang sekampung. Karena anak ini, kalau dia udah pergi mengambil warisannya sebelum ayahnya meninggal. Warisan itu kan kita terima setelah si pemberi warisan itu kan meninggal. Dia udah mengambil warisan sebelum orang tuanya meninggal. Dia pergi menghabiskan. Ini anak disebut anak durhaka. Orang sekampung waktu lihat dia datang, tanpa perlu izin ayahnya juga bisa dilempari dengan batu sampai mati. Tapi ayahnya mengambil resiko untuk menyongsong anaknya, mengangkat jubahnya. Mengangkat jubah, saya pernah baca tentang adat istiadat Yahudi. Dia mengambil resiko karena kalau dia mengangkat, sebenarnya itu bagi dia adalah suatu penghinaan untuk dirinya sendiri sebagai seorang ayah yang menyambut si anak durhaka ini. Dia memakaikan cincin, bicara tentang materai. Sah kamu menjadi anak. Dia memakaikan jubah, membuat pesta. Waktu kita terhilang dan kita kembali, ada pesta, surga bersukacita. Amin. Untuk anak-anaknya yang kembali. Jadi jangan pernah terintimidasi dengan dosa, dengan kesalahan, ya. Karena apa? Iblis yang mengintimidasi kita. Kamu kan kemarin ingat nggak masa lalu kamu? Dia yang selalu korek-korek masa lalu kita. Anak-anak muda, saya pernah ada di umur-umur kalian. Sampai di titik saya belum lahir baru, saya masih terintimidasi dengan apapun yang saya lakukan salah di masa lalu. Membenci orang tua saya yang saya anggap memilih pilih kasih. Saya nggak suka sama salah satu orang tua saya yang saya anggap pilih kasih. Saya nggak suka sama kakak saya yang saya pikir orang tua saya mencintai kakak saya lebih dari saya. Saya nggak suka sama adik saya yang terlalu manja yang dikasihi sama orang tua saya. Tapi pada akhirnya waktu saya menjadi orang tua, saya belajar, saya punya pengertian, saya tahu bahwa sebenarnya orang tua itu sama mengasihi anak-anaknya. Yang membuat saya sedemikian itu adalah iblis. Next, kita ini waktu Allah memandang kita, Allah itu menciptakan kita itu belum kayaknya Keluaran 25 ayat. Nah, Allah menciptakan itu sebagai baiknya. Nanti ini ada ayatnya, ini agak panjang, coba nanti kalian catat ayat aja. Sebagai baiknya, dengan begitu Allah menciptakan kita spesifik dan detail. Waktu dia menciptakan bait Allah, kemah, itu spesifik detail, ukurannya, apa yang harus ditaruh di sini sama seperti waktu dia menciptakan kita. Kita ini spesifik, unik, sempurna, detail dia menciptakan kita. Jadi waktu dia memandang kita, kita adalah ciptaan dia yang paling sempurna, ciptaan dia yang spesifik, ciptaan dia yang unik, milik kesayangannya. Next, bagaimana dia memandang kita? Allah cemburu kepada kita. Orang yang cemburu gimana sih kalau pacaran? Cemburu kan, kalau misalkan pacarnya jalan, kita masih bersahabat, terus udah ada saling ketertarikan, terus wanita atau pria misalkan jalan dengan yang lain, pasti cemburu. Belum menjadi milik tuh. Nah, kita adalah miliknya. Dia adalah Allah yang cemburu. Kalau kita menduakan dia, kalau kita perhatiannya melebihi daripada Tuhan itu sendiri, mentuhankan yang lain, ada ilah lain di dalam kehidupan kita. Ada teman saya bilang rusa-rusa kecil di dalam kita, membuat kita tuh akhirnya tidak fokus kepada Tuhan. Dia adalah yang cemburu, begitu spesialnya kita sehingga Allah begitu cemburu. Jadi kalau misalkan kalau suami istri itu juga kan kita bisa lihat ya, kayak saya nih, saya tuh udah 30 tahun berkeluarga. Tapi gini loh, kita sudah sampai di tahap saling ngerti, nggak cemburu, nggak apa. Tapi kadang-kadang begini, suka lihat begini, itu siapa sih gitu kan, itu siapa sih, centil banget. Saya nggak cemburu, cuman saya gini, centil banget sih si ibu itu sih, ini ngomong kayaknya tuh terlalu heboh banget. Saya rasa suami saya juga ke saya begitu, dia tahu siapa yang teman dekat saya gitu kan. Karena gini, suami saya bicara oh ya, tapi yang ceweknya
udah terlalu heboh gitu. Jadi Allah adalah yang cemburu. Kita itu miliknya, kita ciptaannya. Saya sama suami saya memang dipersatukan, tapi saya tidak teriak dia dari awal. Nah, kita ini miliknya, diciptakan dengan sedemikian gitu. Jadi jangan sampai membuat dia gini. Kayak kita lah kadang-kadang ya, kerja nih. Kerja udah satu, Tuhan kasih kita sama waktunya Pak Jokowi sama nggak? Sama kan, 1 kali 24 jam. Tapi kita serasa udah orang paling sibuk sedunia. Padahal Pak Jokowi, saya tuh kadang-kadang suka kembali lagi, suka refresh begitu. Presiden aja ada waktu-waktunya. Saya kadang-kadang terus ada gini-gini. Terus dalam hati saya bilang begini, Devi kamu ya nggak bisa atur waktu gitu loh. Kamu seharusnya bisa ngatur waktu. Nah, dia adalah yang cemburu. Kadang satu hari saya pikir, saya nggak ada persekutuan dengan Tuhan. Nggak salah sih, nggak membatalkan keselamatan. Tapi kita juga harus punya waktu dengan dia. Gitu, jangan waktu kita ada dalam kesusahan, Tuhan tolong. Tapi waktu kita bersenang-senang kita lupa dengan dia. Nggak membatalkan keselamatan, nggak berdosa gitu kan. Tapi membuat kita apa? Nanti mudah kita dicolek-colek. Jiwa kita akan lemah, akan balik lagi ke daging. Nah, terus lanjut. Roma 8 ayat 29. Kita telah ditentukan sejak semula oleh Allah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tadi saya sudah bahas. Serupa dengan karakternya, identitas, kuasanya. Kita adalah apa? Warga kerajaan sorga yang masih tinggal di bumi. Jadi seharusnya kita menjadi apa? Duta kerajaan sorga. Duta itu menggambarkan apa? Perwakilan yang dia wakili. Artinya apa? Duta kerajaan sorga punya kuasa enggak? Punya. Dimanapun kita berada, seharusnya ada wibawa ilahi. Waktu orang datang ada keseganan ilahi terhadap kita. Mereka melihat dengan keseganan, aduh, saya tuh sama dia kok rasanya segan banget ya. Ngomong penuh dengan rasa hormat. Kita nggak gampang dilecehkan karena ada rohnya di dalam kita. Hadiratnya selalu menyertai kita. Ingat hadirat Tuhan. Jangan minta-minta hadirat Tuhan. Tuhan, hadiratmu nyata. Saya berdoa ada hadirat Tuhan turun. Lah, kita sendiri kalau rohnya sudah ada di dalam kita, artinya apa? Kemanapun kita melangkah ada hadiratnya, ada hadirat Tuhan karena keberadaan kita. Waktu kita masuk di dalam suatu tempat, misalkan datang ke suatu tempat yang baru, nggak perlu takut gini, kok gue merinding ya, kok gue ada rasanya tuh kayak bulu-bulu gue berdiri ya. Lah, coba waktu ada roh Tuhan kita seharusnya nggak perlu takut, karena saya tahu ada kita sebagai pembawa hadirat Tuhan, ada roh Tuhan di situ karena keberadaan kita. Siapa yang sudah mengerti bahwa dia itu sudah, saya bukan mengerti. Siapa yang sudah lahir baru di sini? Lahir baru. Lahir baru. Nanti Coach Puji nanti akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya gini, waktu engkau lahir baru menerima roh Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehidupan kamu berbalik 180 derajat dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Dan hari demi hari hidupmu apa? Berubah sesuai pembaruan budimu, mengikuti kehendak Allah. Roh yang sama yang sudah kamu terima, itu yang kamu lakukan setiap hari. Dan kemudian diikuti nanti ada lagi, ada baptisan, ada yang menyertai itu, terus kemudian ada baptisan Roh Kudus nanti dilengkapi sama teman coach saya. Kemudian nih yang G, 1 Korintus 1:30, Titus 3 ayat 5-7. Ketika Allah memandang kita, Ia melihat kita benar diri, kudus dan telah ditebus. Kita sudah dibenarkan. Jadi yang tadi Kak Nela bilang, waktu kita sudah dibenarkan itu artinya apa? Kita ini dari manusia yang berdosa ya, penuh dengan dosa. Waktu kita diselamatkan, dosa kita dihapuskan, putih seperti salju kan, yang tadinya merah seperti kirmisi, putih seperti salju. Benar-benar nggak ada lagi. Jadi jangan pernah begini merasa bersalah. Itu masa lalu kamu. Tadi saya udah bahas. Waktu dia menerima anaknya, dia nggak ingat lagi anaknya yang dulu durhaka itu. Jadi itu kalau ada intimidasi terhadap kamu, itu datangnya bukan daripada Tuhan. Itu pasti dari iblis yang membuat kita akhirnya mau perasaan bersalah, ada celah yang iblis pengen masuk waktu kita menjadi orang yang luka, yang nggak enak hati, yang merasa nggak enakan. Setelah iblis pakai kita untuk akhirnya menjadi
suatu beban di dalam kita. Sakit hati, ada kepahitan, ada rasa rendah diri, minder. Itu akibat-akibat daripada perasaan-perasaan bersalah atau nggak enak, atau ada sesuatu. Jadi saya kalau bicara, saya tahu kalau misalkan ada orang bicara dengan nggak bisa, itu gini, kritik melulu, terus kemudian selalu menjelekkan orang melulu, selalu dia merasa paling benar. Saya tahu pasti orang lupa seperti itu. Ada yang sakit tuh pasti di masa lalu, mungkin pernah ditolak, mungkin pernah dibully. Bullying itu juga bisa menyebabkan luka. Saya pernah punya saya nggak bilang karena ini kan di take. Jadi saya pernah pengalaman ada dengan seseorang. Waktu saya bekerja dengan dia, saya tahu gitu kan. Akhirnya saya tahu, wah ini orang pernah sakit. Dia kalau marah, dia dari bisa ketawa-ketawa. Oh iya, tiba-tiba pak, banding meja. Bisa 180 derajat, marah, garu-garu tangannya sampai berdarah. Begini sampai, saya tahu ini orang luka. Dan begitu terakhir saya tahu, oh iya, dulu sering dibully. Makanya begitu dia punya kesempatan ngebully orang, dia puas. Itu pekerjaan iblis. Biasanya terjadi waktu kita muda. Jadi kita sekalian merefresh ya kehidupan kita. Allah adalah roh. Jadi waktu dia memandang kita, yang dilihatnya tuh roh kita, yang sudah dibenarkan, yang sudah dikuduskan, yang sudah disucikan. Jadi waktu dia lihat kita tuh benar diri, gitu loh. Yang dilihat kita itu kudus, telah ditebus gitu. Jadi jangan pernah ada intimidasi lagi. Iblis itu pintar banget mengintimidasi, karena memang pekerjaan dia itu, dia spesialis loh, hati-hati di situ. Mencuri, membunuh, membinasakan, cuman itu aja pekerjaan dia. Gitu. Tapi ingat, iblis itu sudah dikalahkan, dipermalukan, dan jadi tontonan. Saya nggak sempat kasih ada ayatnya. Sudah dipermalukan. Kalau dijadikan tontonan gimana sih? Dipermalukan gimana sih? Udah kalah. Jadi kita, kalau dia udah kalah, kenapa kita harus tunduk kepada dia? Kenapa kita selalu nggak bisa ngelawan dia? Kenapa kita nggak bisa tahan terhadap godaan dia? Dipermalukan. Masa kita kalah sama orang yang, sama spirit yang sudah kalah? Gitu loh. Jadi harus selalu kita more than a conqueror, lebih daripada pemenang. Saya sedikit, kenapa? Tuhan Yesus melihat kita itu lebih daripada pemenang, adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, ya kan? Dia melihat kita sebagai orang yang sudah menang. Lah terus kenapa kita sering kalah? Kenapa disebut lebih daripada pemenang? Ada yang tahu? Karena apa? Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita sudah dimenangkan kan? Sudah menang. Kita start dari apa? Garis finish, garis pemenang. Seorang pemenang kalau di dunia atlet, dia harus dari garis start terus baru lari kan, mencapai finish. Kita sudah dari garis finish. Adik-adik, sekarang saya benar bilang adik-adik. Waktu bilang adik-adik saya mikir, jangan sampai bilang bapak itu. Ya, kita sudah dari garis finish. Kita tuh more than a conqueror, lebih daripada pemenang. Jadi mental kita adalah apa? Pemenang, lebih daripada pemenang. Jangan mau kalah. Ya, kalau kita udah mengerti identitas kita, nanti makin kalian diperlengkapi. Otoritas kita nanti, wah, kalian akan makin dahsyat di dalam Tuhan. Next, saat kita memahami bagaimana kita cara memandang Allah, itu akan merombak total hubungan kita dengan Tuhan. Memahami cara Allah memandang kita akan merombak total, merombak total hubungan kita dengan Allah. Jadi cara kita, sementara cara kita memandang Allah memandang kita dengan melalui roh yang ada dalam kita kan. Tapi kita, jiwa kita seringkali memandang tubuh kita. Tadi saya jelaskan, kita ini dari roh, jiwa, dan tubuh. Di sini jiwa bicara tentang pikiran, perasaan, kehendak, yang baper, yang kalau tubuh kita udah kipas-kipas, kamu kan yang benar, udah tahu dia salah, kenapa kamu mau ngalah? Ini kipas-kipas nih, gitu. Terus kita langsung gini, iya ya, ngapain gue gini? Kita terus memandang kepada daging dan kalah.
Tapi kalau kita pandang pada roh, kayak saya, kalau ada orang yang nggak suka sama saya di kantor atau dimanapun, kemarin saya baru mengalami sesuatu dan saya menang. Kayak sampai gini, ada orang yang saya tahu, dia itu ya memang sensi baper ya, memang karena usianya tuh udah jauh lebih tua. Saya tahu dia sempat ada seperti kayak sensi lah dengan ada sesuatu. Tapi tahu yang saya lakukan, saya tahu saya nggak salah, tapi tahu yang saya lakukan, saya ngobrol tetap dengan dia, saya terus melakukan, oh ya gini, saya ajak. Terakhir dia bilang begini, saya mau semobil dengan dia, mau semobil dengan saya. Saya cuma gini, yes, iblis lu kalah. Karena kalau saya itu dengan ego saya, udah gue nggak salah lagi, dia begitu. Si lihat pekerjaan iblis dan kita tetap firm gini, kita tunjukin siapa kita gitu kan. Saya nggak mau, kalau saya ada orang nggak suka, saya tetap hai, iya, mau gue nggak begini. Kadang-kadang dia begini dalam hati, ya ampun, kak, gini, saya tetap seperti itu. Sampai akhirnya terakhir dia bilang begini, teman saya WA saya, cie, dia mau semobil sama kamu. Puji Tuhan, saya menang. Bukan terhadap orang itu, tapi terhadap iblis, terhadap spiritnya. Kita nih, saya nggak suka nih sama kamu, bukan kamu yang sebenarnya ya, spirit di dalam kamu tuh yang akhirnya yang harus saya perangi. Jadi jangan membenci kayak begini, Veno ya namanya, Vido, ya Vido. Vido gitu, jangan lihat muka dia langsung berbalik gitu, lah muka dia nggak salah. Ya spiritnya kan yang harus kita perangi gitu. Orang dia cakep, nggak bisa tidur, nggak bisa tidur, nggak bisa keluar ruangan. Nggak, saya lihat udah naik 5 cm. Ya orang biasa, jadi spiritnya yang harus kita benci, spiritnya yang kita harus perangi. Doa, kebaskan segala spirit yang ada, dan kita juga harus tetap terus, roh kita tetap terus, kamu kan kasih, kamu kan lemah lembut gitu loh. Nah terus kemudian ini ada di atas, tinggal baca ya, terlalu siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Kita yang sudah mengikatkan diri dengan Tuhan, kita satu roh dengan Tuhan. Jika kita hidup oleh roh, kita tidak akan mengikuti keinginan daging. Kita bisa, kalau kita benar-benar firm siapa roh kita di dalam Kristus, kita nggak akan mudah nih dengan kedagingan, nggak akan mudah kalah. Saya suka banget pelajaran tumbuh jiwa roh yang tadi Kak Peggy, Coach Peggy sampaikan. Itu penting banget, dasar banget kita. Pandang diri kita sebagaimana Allah memandang kita. Pandang diri kita sebagai pemenang. Next slide, Coach Hana. Yosua dan Kaleb memandang diri mereka sebagai penakluk, pemenang, dan bangsa yang memiliki penyertaan Tuhan. Gideon ini contoh-contoh. Daud yang memandang bangsanya sebagai barisan dari ayat Allah yang hidup. Rahab yang memiliki iman kepada Tuhan dan dipakai Tuhan. Rahab yang bahkan kalian tahu dia adalah seorang pelacur, tapi dalam silsilah Tuhan Yesus, Rahab masuk, dipakai Tuhan. Jadi gitu, silsilah Tuhan diperhitungkan. Jadi jangan kadang kita merasa, oh dulu saya begini, dulu saya begitu, aduh itu iblis. Nih, silsilah, masuk di dalam silsilah Tuhan Yesus. Kita itu nature kita pemenang. Ingat, nature kita pemenang. Harus punya iman setiap kali menang. Jadi, pasti terjadi. Itu aja yang berkatakan. Ivan mungkin belum. Jangan bilang, kayak anak saya kemarin, dia bilang, dia udah punya iman menang. Ikut Liga Basket. Dari penyisihan, pasti menang. Dia sendiri yang kasih doa di grup. Pasti menang, ini, menang, sampai juara menang. Di waktu dia masuk ke final, dia bilang begini, kan juara cuma ada 1, kata dia gitu. Jadi ya juara 2 pun nggak apa-apa. Saya bilang tarik itu. Kamu kan dari pertama awal bilang mau menang. Jangan pernah imannya tuh juara 2 gitu, ranking 2. Akhirnya di terakhir liga yang dari dia bilang sih ada sekitar penyisihan ada sekitar hampir 20 tim basket.
dan dia memang mengidam-idamkan masuk di dalam liga itu. Terus dia bilang gini, akhirnya terakhir dia bilang gini, menangnya berapa coba? 1 bola, bukan 2 bola. Kan sekali shoot itu kan 2 bola kan. Kalau misalnya 40 shoot 2 kan. Nah saya nggak tahu kenapa 1, mungkin karena sebelumnya ada apa sih? Free itu. Nah itu saya sampai begini waktu dia bilang, Pak Panca nanya berapa skor berapa? Dia bilang 44-45 atau berapa? 1 bola. Dia mengubah doanya, menang, nggak ada juara 2 gitu kan. Kita pun demikian, seandainya pun belum terjadi atau mungkin ada pilihan yang lain atau apa, tapi iman kita harus iman pemenang, harus menang. Next, memahami cara Allah memenang kita akan memampukan mengalahkan setiap serangan musuh. Tadi saya udah jelas terangkan, waktu kita paham tentang hubungan kita dengan Tuhan, kita nggak akan mudah kalah terhadap kedagingan, kalah terhadap hawa nafsu dunia, kalah terhadap colek-colekan iblis. Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berjalan keliling, mengamati, mencari mangsa yang dapat ditelannya. Bukan tidak bisa ditelannya loh, dapat ditelannya. Caranya gimana? Caranya dia akan tunggu kalian lemah. Perhatikan aja, ini kan bicara tentang singa. Coba aja lihat di televisi ya, Animal Planet lah, Net Geo atau apapun, apa itu animal. Waktu singa mau memangsa-mangsanya, emang begitu dia langsung kejar? Wah, dia akan duduk tenang, dia akan diam, dia lihat siapa yang terpisah dari kawanan, dia akan lihat siapa yang kecil yang belum lama lahir, dia akan lihat siapa yang kakinya pincang, bicara pincang, bicara anak kecil yang masih lemah, semuanya bicara tentang sakit, yang lemah, yang udah tua ini bicara tentang sudah mengalami berkurang kekuatan fisiknya. Sama seperti kita, kekecewaan, luka, sakit hati, kemarahan, kedengkian, kebencian, itu celah iblis untuk masuk. Tapi kalau kita selalu memandang apa kata roh, manusia, dan Tuhan udah bilang kita manusia roh, tapi kan memang masih ada daging yang selalu membuat kita kadang kalah, tapi kita sebenarnya pemenang. Tadi udah jelaskan banyak pasti sama Kak Peggy. Selanjutnya ini kayaknya udah paling terakhir. Next, memahami ini tadi ya. Nah, ini terakhir kayaknya. Saat kita mengerti cara pandang Allah dan siapa kita di dalam roh, kita dapat berkata amin kepada semua janji Tuhan. Roma 8 ayat 5 sampai 6. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itu sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Tuhan. Karena apa? Janjinya Allah itu adalah selalu apa? Damai sejahtera, selalu itu yang peningkatan, selalu yang bicara tentang kemakmuran, selalu bicara tentang kebaikan. Kalian sekarang masih dalam masa muda begini, mencari, tadi saya Coach Hana sudah sempat singgung, mencari pasangan hidup. Minta gitu, bukan begini doanya, Tuhan kalau aku diterima aku akan berdoa. Jadi jangan begitu, pasti Tuhan akan kasih jalan. Orang-orang yang mengasihi kalian, para wanita, akan ada. Kemudian suami akan mendapatkan istri yang takut Tuhan, yang menjadi seorang penolong untuk wanita, seorang yang mengasihi kalian gitu. Jadi gak ada yang mustahil kalau kamu tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan, sehingga semua janji-janji Tuhan bisa tergenapi di dalam kehidupan kalian. Amin. Karena janji Tuhan ada begitu banyak di Alkitab. Saya nggak bisa sebutin, Coach nggak bisa sebutin satu-satu, tapi yang pasti kalian akan terus diangkat naik. Janjinya menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Oke, ada pertanyaan? Oh ya, silakan. Namanya siapa? Bianca. Saya mau nanyakan dulu saya suka banget mau dinamain Bianca. Dulu waktu kecil waktu namanya saya
kenapa ya orang tua saya namain saya Devi gitu kan, saya membayangkan aduh ada nama Davina, Bianca gitu kan, kenapa saya namanya Devi, ya ampun gitu. Jadi waktu dia bilang Bianca, aduh ini salah satu nama yang dulu saya lagi bayangkan. Bianca. Oke, thank you coach. Bener mau nanya nih coach, dari tadi kan coach kayaknya sempat ngomong tentang oh kayaknya nanti gini, kayaknya nanti gitu kan. Yang gimana tuh gini gitu? Maksudnya kayak semuanya tuh di pikiran gitu. Ada ya. Agak melenceng sedikit ya pertanyaannya, tapi saya mau nanya tuh sebenarnya kan itu kan jadinya overthinking ya, ntar kalah gimana, ntar nggak lolos gimana gitu. Kenapa? Bantu Amsal. Amsal berapa tuh ya? What do you think? Apa yang so easy. Amsal berapa tuh 27 ya atau 24? 23. Jadi kan itu kan namanya overthinking kan coach. Sedangkan tuh ada yang namanya manifestasi yang jadi dimulai dari pikiran kita dulu, terus kita sering ngomongin itu jadinya terjadi gitu. Ya. Sebenarnya kayak gitu tuh dosa nggak sih? Kayak kan kalau bagus nggak bagus tuh udah jelas nggak bagus gitu. Amsal 23 ayat 7. Coach Puji. Oh sudah. Nih. Sebagaimana orang berpikir dalam hatinya, seperti itulah diri orang itu. Ini kita mengimankan sesuatu yang belum terjadi kan. Kita boleh aja bilang apa, kita mau menang. If nggak menang, it's okay. Iya kan? Saya mau jadi seorang pengusaha. Apa yang kamu pikirkan, apa yang udah kamu tanam, itu iman juga. Tapi jangan pernah ada keraguan. Gitu, jangan pernah ada keraguan, ketakutan, kekhawatiran itu yang membatalkan apa yang kamu sudah doakan, apa yang kamu minta, gitu. Jadi gini, waktu kita meminta, Allah ke alam supranatural ini sedang bekerja untuk mewujudkan di dalam apa yang kita minta, doakan kan. Tapi di hati kamu masih ada keraguan, ketidakpercayaan. Bekerja sama nggak iman kita dengan iman Tuhan Yesus? Nggak bekerja sama. Nanti akan tambah dijelaskan nanti. Nggak bekerja sama gitu kan. Dua orang sepakat nih ya, kalau kita berdoa ya, sepakat nggak? Satu ternyata mengingkari janjinya, misalkan ada kesepakatan, terjadi nggak? Nggak terjadi. Jadi waktu kamu udah serahkan, kamu lepaskan, rilis biar Tuhan yang bekerja. Saya banyak sekali terjadi waktu saya berdoa, hal-hal seperti simple. Kemarin sempat suami saya sekarang lagi suami coach lagi ada di Cina. Kemarin sempat proyeknya tuh bakalan mungkin nggak terjadi, tapi saya lihat, begitu saya dengar dia kalau dia bicara, oh, kayaknya nggak akan terjadi. Saya ajak dia berdoa, ayo kita berdoa. Jadi proyek ini di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan ada proyek-proyek yang lebih lagi waktu kamu berangkat ke Cina dalam nama Tuhan Yesus. Secara rencana perusahaan pasti kan mereka udah gini, kayaknya cuma segini. Tapi kita punya iman, bisa aja mungkin nggak terjadi karena rencana lain. Tapi kita punya iman. Waktu saya berdoa, dia tadinya rencana pulang akhir Agustus, dia bilang saya sampai September. Artinya akan ada. Terus saya tanya, ada pekerjaan lain? Ada. Artinya ada tambahan, ada proyek yang lain lagi. Saya percaya nggak ada yang kebetulan. Yes. Saya percaya itu karena doa kami yang sepakat. Mungkin ada yang nggak terjadi, penyebabnya ada banyak, gitu. Kita nggak sampai sedetail itu mungkin pengajarannya saat ini, tapi yang namanya kamu seperti tadi yang Amsal 23 itu, seperti itulah. Jadi apa yang kamu perkatakan itu yang menjadi iman kamu. Setiap hari kamu perkatakan jadi. Saya contoh sederhana, saya cuma lewat di satu kantor tahun 2000 berapa, oke 1 menit. Saya lewat di sebuah kantor yang baru jadi, dan saya pikir gini, saya nggak pernah dikerja di kantor yang eksklusif, yang punya security yang bagus banget. Saya bilang, Tuhan, saya pengen kerja di situ, cuma seperti itu. Dan setelah itu saya lupa. Apa yang terjadi? Saya dapat panggilan, karena itu saya kirimnya PO Box, saya nggak tahu perusahaan itu apa. Waktu saya tanya, ini alamatnya di mana? Dia bilang The Plaza Office Tower. Saya rasanya langsung mau loncat. Saya rasanya udah seperti diterima. Dan jadi interview saya begitu cepat. Nggak harus interview dengan pihak luar, harusnya dengan pihak luar karena itu perusahaan asing. Tapi saya berdoa, Tuhan, Inggris saya masih pas-pasan gitu kan. Kalau masih Inggris di sini, GM di situ tuh orang Filipina. Saya udah bisa karena langsung. Nah ini kan harus Skype, dulu masih zaman Skype. Saya nggak bisa.
Akhirnya apa? Dalam waktu nggak sampai 2 jam saya diterima dengan gaji yang saya inginkan. Padahal saya bukan posisi bekerja. Daya, maksudnya penawaran saya sebenarnya saya kan dalam posisi jobless, kecuali saya masih bekerja. Tapi apa yang saya inginkan terjadi. Apakah kebetulan? Enggak.